Halo, kembali lagi dengan saya di pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas beberapa soal mengenai kalor. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 200 gram air dari 10 derajat Celcius hingga menjadi 100 derajat Celcius. Caranya, jangan lupa kalian tulis dulu diketahuinya. Massa air sebanyak 200 gram. Ingat, karena ini bukan merupakan satuan SI, maka kita harus mengubah dulu menjadi kilogram. Karena satuan SI dari massa adalah kilogram, ya. Jadi ini adalah 0,2 kilogram. Untuk menaikkan suhu dari 10 derajat Celcius hingga menjadi 100 derajat Celcius, artinya delta T atau kenaikan suhu itu sebesar 100 dikurangi 10, sama dengan 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air, kalor jenis simbolnya C, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor. Ditanya kalor, ya. Jadi yang ditanya adalah Q. Kita punya satu rumus, Q sama dengan M kali C kali delta T, ya. Jadi kita tinggal substitusi, masukkan angkanya. M 0,2 kali 4200 dikali delta T. Di sini delta T nilainya adalah 90 derajat Celcius. Jadi kita langsung saja hitung, ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 75.600 Joule. Oke? Lanjut, kita ke pembahasan soal nomor 2. Ketika kalor sebesar 210 Joule, artinya Q sama dengan 210 Joule, diberikan pada 0,1 kg batang tembaga, massa batang tembaga yaitu kita simbolkan dengan M, M-nya sama dengan 0,1 kg, ya. Suhu tembaganya naik. Nah, suhunya naik sebesar 5 derajat Celcius. Artinya, di sini kita tahu selisih atau kenaikan suhunya langsung alias delta T, ya. Delta T sama dengan 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah kalor jenis tembaga? Ingat, kalor jenis itu simbolnya adalah C. Kalau kalian mau menggunakan rumus dengan segitiga, ya, boleh sekali. Jadi di sini kita punya rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan ke dalam segitiga bantuan ini, ya. Q, M, C, delta T. Di sini kita akan mencari besar C. Oke, otomatis C-nya kita tutup, ya, sehingga rumusnya menjadi C sama dengan bagian atas Q dibagi yang bagian bawah, Q dibagi M kali delta T, ya. Setelah ini kita bisa langsung memasukkan, mengganti, ya, substitusi dengan angka yang diketahui. 210 dibagi 0,1 kali 5 derajat Celcius, ya. 210 dibagi 0,5, ya, berarti, ya, 420 Joule per kilogram derajat Celcius, ya. Untuk rumus QMC delta T dengan menggunakan segitiga bantuan ini bisa banget kalian pakai, dan ini akan membantu sekali, ya, membantu kalian banget untuk mencari besaran-besaran lain yang ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, ya. Nomor 3. Sebanyak 1257 kilojoule energi kalor, ya. KJ ini merupakan singkatan dari kilojoule. Bagi kalian yang belum tahu, ya, 1 kilojoule di sini kita harus ubah ke joule. Karena satuan dari kalor, satuan SI-nya adalah joule.
1 kilojoule itu nilainya 1000 joule. Oke, jadi di sini kita bisa tulis Q sama dengan 1257 kJ. Kita ubah dulu ke joule ya. 1257 dikali 1000 nih. Berarti nolnya kita tambahin 3 ya. 1.257.000 joule. Gitu. Sebanyak ini ya 1257 kilojoule energi kalor diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah air ya. Menaikkan suhunya berapa? Dari 5 derajat hingga 20 derajat. Jadi kita tahu delta T, kembali lagi, delta T itu adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Gini ya. Maka delta T di sini 20 derajat Celcius dikurangi 5 derajat Celcius. Hasilnya 15 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4190 joule per kilogram derajat Celcius, maka kita tentukan atau ditanya ya massa air tapi minta dalam satuan gram. Jadi yang ditanya adalah massa tapi dalam satuan gram. Oke, kita bisa lanjutkan dengan menggunakan segitiga ya. Jadi dengan segitiga bantuan ini Q, M, C, delta T. Ketika kita mau mencari massa, maka rumusnya menjadi M sama dengan Q dibagi C kali delta T. Ya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kita ganti angkanya. 1.257.000 gini ya, dibagi C-nya 4190 ya kan, dibagi lagi dengan T-nya 15 derajat. Oke, ini ya, jadi 1257 dibagi 4190 gini. Jadi jawabannya adalah M ya, kita langsung hitung. 4190 dikali 15. Jawabannya adalah 20 kg. Oke. Kalau kalian ingin menjadikan satuannya ke gram, artinya tinggal dikali 1000 ya. Berarti M sama dengan 20.000 gram. Gini ya. Oke, jadi ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 4. Kalor yang dilepas oleh secangkir kopi panas yang suhunya turun ya dari 100 derajat hingga menjadi 60 derajat adalah 84 kJ. Nah, di sini kita bisa tulis suhunya turun, artinya delta T ya. Jadi kalau kita mau tulis dulu gini boleh, suhu awalnya itu 100 derajat. Suhu akhirnya itu 60 derajat Celcius, ya kan? Artinya selisih suhunya atau delta T itu adalah 40 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalor yang dilepas adalah 84 kilojoule, berarti Q 84 kilojoule. Seperti yang tadi. Kita ubah dulu ke joule. Jadi kita kali 1000, ya. 84.000 joule. Ingat, 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Pertanyaannya, berapakah massa air kopi dalam cangkir tersebut? Ditanya M, ya. Diketahui C, kalor jenis air, ya. C-nya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka, sekali lagi dengan menggunakan segitiga bantuan, ya. Q, M, C, delta T. Untuk mencari M, maka rumusnya menjadi M sama dengan Q dibagi C kali delta T, ya. Q-nya 84.000 ini dibagi C-nya berapa? 4200 dikali suhunya 40.
Ini ya. Maka kita hitung 84.000 dibagi 4.200 kali 40. Jawabannya adalah 0,5 kilogram. Oke. Next, ke soal terakhir nomor 5 ya. Pada 500 gram panci aluminium ya, berarti ada sebuah panci yang masanya di sini kita tahu 500 gram. Sebelum lupa kita bisa convert gram ke kilogram. Jadi kita bagi 1000 ya, 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Sekali lagi kenapa kita butuh untuk mengkonvert? Karena satuan SI dari massa adalah kilogram ya, bukan gram. Jadi kita harus mengubah sesuai dengan rumus. Awalnya pancinya bersuhu 15 derajat Celcius ya, berarti kita bisa tulis suhu awal itu 15 derajat Celcius ya. Diberikan kalor sebesar ya, ini kalor artinya Q sebesar 22.500 Joule ya. Berapakah suhu akhir panci aluminium tersebut? Kalau kalor jenisnya ya, kalor jenis itu Q 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyain adalah suhu akhir ya. Nah, untuk mencari suhu akhir kita harus menemukan dulu selisih suhu alias delta T. Kita punya rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Kita masukkan rumus ini ke dalam segitiga yang sangat membantu ini ya. Ketika kita mau mencari delta T, kita tutup delta T-nya ya. Atas dan bawah itu dibagi ya kan, kiri dan kanan dikali. Artinya rumusnya menjadi delta T sama dengan Q dibagi M kali C. Ya, kita cari dulu delta T-nya, baru kita bisa menentukan suhu akhir. Ya. Delta T, berarti delta T nilainya adalah, kita substitusi dulu, Q-nya 22.500 ya, dibagi masanya 0,5 kg dikali C-nya itu adalah 900. Gini ya. Jadi delta T-nya kita ketemu sebesar 50 derajat Celcius. Nah, setelah kita tahu delta T-nya berapa, kita bisa menjawab suhu akhir ya. Kita di sini tahu nih, suhu awalnya suhunya 15 derajat Celcius ya. Delta T itu artinya kenaikan suhu. Ya kan? Kenaikan suhunya 50 ya. Kenaikan suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Ya kan? Otomatis di sini kita tahu dong suhu akhir ya. Awalnya 15, naiknya 50. Berarti suhu akhir sama dengan 15 ditambah 50 sama dengan 65 derajat Celcius. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Ya. Oke, sampai sini pembahasan kita 5 nomor tentang kalor yang mengubah suhu benda. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Thank you.